perkenalkan, saya adalah Mezianiani dengan NIM 1123043. Kali ini saya akan mereview podcast PABKT dengan tema perceraian hanya sah apabila dilakukan di persidangan pengadilan agama. Yang mana artinya jika perceraian selain di persidangan pengadilan agama itu tidak sah. Yang mana ini merupakan hasil ijtihad ulama yang dituangkan dalam kompilasi hukum Islam sebagai rujukan bagi umat Islam. Pernyataan ini secara hukum negara sangat tepat, namun secara hukum fikih klasik atau agama memiliki ruang diskusi yang lebih kompleks. Yang mana dalam tinjauan hukum positif, yaitu pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga pasal 115 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Konsekuensinya, jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya di luar pengadilan, maka secara hukum negara perceraian tersebut tidak diakui atau tidak sah, sehingga status keduanya di mata hukum masih sebagai suami istri sah dan akta cerai tidak akan diterbitkan. Kemudian pernyataan bahwa KHI merupakan hasil ijtihad ulama yang dituangkan. Kemudian pernyataan yang menyatakan bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan di persidangan pengadilan agama merupakan hasil ijtihad ulama yang dituangkan dalam KHI adalah tepat, karena KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah produk ijtihad kolektif atau ijtihad jamak para ulama dan hakim pengadilan agama di Indonesia. Adapun mengapa para ulama merumuskan aturan ini dan tidak mengikuti teks fikih klasik secara harfiah di mana talak bisa jatuh kapan saja dan di mana saja. Yang pertama itu ada untuk kemaslahatan umat atau maslahah mursalah, yang mana metode hukum Islam ini merupakan metode hukum Islam yang digunakan. Islam sangat melindungi hak-hak perempuan dan juga anak. Jika talak bebas diucapkan di luar pengadilan, seringkali pihak perempuan dirugikan terkait hak asuh anak, nafkah idah, dan pembagian harta bersama ataupun gini. Yang kedua, untuk ketertiban administrasi. Untuk memberikan kepastian hukum, tanpa adanya putusan pengadilan, status sosiologis dan legal seseorang menjadi tidak jelas atau menggantung. Kemudian, fungsi mediasi atau syika. Pengadilan berfungsi sebagai mediator terakhir untuk mencegah perceraian, karena perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Adapun titik temu antara fikih klasik dengan hukum positif, yang mana di sini letak diskusi yang sering memicu perdebatan di masyarakat. Karena dalam fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut di Indonesia, talak yang diucapkan oleh suami yang berakal sehat dan tanpa paksaan di luar pengadilan secara agama sudah dianggap jatuh atau sah. Namun, ulama Indonesia melalui kompilasi hukum Islam menggunakan prinsip taqyid al-mubah, atau penguasa atau negara berhak membatasi tindakan yang mubah demi kemaslahatan. Sehingga pernyataan mencerminkan realitas hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia saat ini. Kompilasi hukum Islam menetapkan aturan tersebut bukan untuk mempersulit, melainkan sebagai bentuk ijtihad kontekstual demi kemaslahatan atau maslahah dan melindungi harkat serta martabat para pihak yang bercerai, terutama perempuan dan juga anak. Oleh karena itu, bagi setiap muslim di Indonesia untuk mencapai keabsahan baik di mata agama maupun negara, perceraian wajib dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan agama. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.